Hala Channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku gimana caranya aku ngebangun kedekatan antara anak aku dengan suami aku atau ayahnya yang saat ini posisinya sedang berjauhan atau LDR. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih ke teman-teman bahwa aku di sini bukan ahli parenting ya. So, aku cuman share aja mengenai pengalaman aku yang mungkin siapa tahu bermanfaat buat tonton terus videonya sampai selesai. Siapa tahu setelah video ini kalian bisa sharing ke aku mungkin pengalaman kalian ataupun kalian ngasih masukan ke aku mengenai topik ini di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi saat ini tuh aku lagi LDR sama suami aku. Kenapa? Karena suami aku pelaut, kerjanya di kapal pesiar dan saat ini lagi ada di Eropa. Dan itu yang membuat kita jarang ketemu ya. Jadi suami aku kadang berlayar selama 9 bulan ataupun saat ini itu selama 6 bulan. Terus gimana? Bagi aku sendiri sekarang ini aku udah mulai terbiasa ya LDR sama suami. Karena sebelumnya juga suami pernah rotasinya itu lebih lama, 9 bulan 3 bulan, 9 bulan di laut, 3 bulan di darat. So aku udah pernah ngerasain suka dukanya gitu, kalau diceritain ya cukup panjang lah ya. Tapi saat ini tuh kondisinya beda. Sekarang aku tuh udah punya anak. Anak aku sekarang udah usianya 14 bulan. Nah, yang menjadi perhatian aku saat ini itu adalah gimana caranya supaya Haula dan abahnya atau ayahnya itu punya kedekatan emosional yang erat meskipun LDR ataupun jarang ketemu. Terus gimana cara aku ngebangun kedekatan antara suami aku dan anakku? Hal yang pertama aku lakuin yaitu mengkomunikasikan permasalahannya ke suami. Jadi aku ceritain ke suami aku bahwa aku pengen anakku tuh bisa tetap deket dengan kamu. Aku juga pengen anakku tuh gak kehilangan sosok ayah. Nah, dengan cara mengkomunikasikan hal itu, aku jadi dapat support dari suami aku. Jadi suami aku juga tahu gimana caranya supaya dia bisa lebih deket. Suami aku juga punya tujuan yang sama gitu. Jadi kita bisa melangkah bareng-bareng dengan lebih baik. Cara yang kedua itu aku pasang foto-foto keluarga, foto aku sama suami ataupun foto aku, suami dan anakku itu di kamar ataupun di tempat-tempat yang sering ditempati oleh anakku saat bermain, nonton TV dan lain sebagainya. Nah, tujuan aku tuh di situ supaya anakku tuh bisa lebih kenal gitu. Ini tuh ayahnya ini ibu, ini mama. Pokoknya jadi lebih mengajarkan anakku tuh kenalin anggota keluarganya gitu. Biasanya aku tanya dulu nih sebelum tidur gitu kan, mana foto abah gitu, foto mama mana gitu, dia nunjuk gitu. Malah dari usia 6 bulan tuh dia suka tunjuk-tunjuk foto gitu. Jadi anakku tuh udah mulai kenal ayahnya tuh yang ini. Bahkan nggak cuma di rumah, kalau misalnya ada foto ayahnya di luar rumah itu kayak di rumah ibu mertua ataupun di rumah ibuku, itu dia tuh bisa nunjuk gitu. Bahkan saking seringnya aku tanya gitu kan, foto abah yang mana, foto abah mana, foto mamah mana, itu ketika ada orang lain masuk ke kamar ataupun orang lain ke rumah dan di situ ada foto, dia tuh langsung nunjukin bahwa nih abah gitu, dia nunjuk. Aku pakai cara ini tuh kenapa? Karena aku merasa betul juga ya kalau anak bayi itu mudah banget yang namanya ngerekam omongan, ngerekam apa-apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Kenapa? Ya itu buktinya aku sering tanya, Haula jadi nempel banget bahwa ini tuh foto abah. Nah, yang ketiga itu aku sering ceritain sosok ayah atau sosok suami aku ke anakku gitu. Jadi misalnya sebelum tidur aku ceritain ke dia bahwa abah tuh lagi kerja, pulangnya misalnya bulan November. Jadi aku ceritain secara detail. Jadi misalnya abah tuh kerja naik pesawat, abah kerjanya di kapal, di laut, pulangnya lama, nanti pulang ketemu dedek. Selain aku suka ceritain ke anak aku, ayahnya itu kerja di mana, kenapa lama pulangnya gitu kan. Aku juga sering diminta oleh suami aku itu untuk nyampein pesan-pesan atau kalimat-kalimat afektif ya. Kayak misalnya, abah sayang sama dede, dede nanti hari ini makan yang banyak ya gitu. Ataupun misalnya abah kangen sama dede, nanti siang-siang video call sambil berenang ya gitu. Pokoknya interaksi-interaksi melalui kalimat-kalimat efektif gitu yang disampaikan suami aku. Kemudian aku sampaikan lagi ke anak aku misalnya ketika mau tidur ataupun ketika bangun tidur dan lain sebagainya. Nah, terus yang keempat itu sering-sering interaksi melalui video. Jadi ketika ada sinyal, suami aku itu aku minta untuk video call dengan anakku gitu. Misalnya anakku lagi main, nah suami aku ikut main, hanya menirukan suara binatang atau enggak bermain ciukba gitu. Terus banyak hal deh yang bisa dilakuin lewat video call gitu. Yang penting anak kita tuh bisa interaksi face to face gitu ya melalui video call itu dengan ayahnya gitu.
misalnya menirukan suara binatang atau enggak bermain cilukba gitu. Terus banyak hal deh yang bisa dilakuin lewat video call gitu. Yang penting anak kita tuh bisa interaksi face to face gitu ya melalui video call itu dengan ayah. Yang kelima itu banyak-banyak interaksi dan bermain dengan anak ketika ada di rumah. Nah, suami aku tuh sering banget ya namanya ajakin Haula main, misalnya main petak umpet, main cilukba, pokoknya macam-macam deh, berenang ataupun hanya sekedar tiduran di kasur gitu bareng. Menurut aku bisa ngebangun kedekatan juga. Yang terakhir itu menurut aku adalah doa ya teman-teman. Menurut aku itu adalah doa. Kenapa? Karena suami aku juga sering banget cerita sama aku bahwa dia tuh sering banget berdoa buat minta sama Allah supaya hatinya itu didekatkan dengan anaknya, supaya Hawa itu merasa dekat meskipun LDRan, meskipun jauh, Hawa bisa tetap merasa tenang gitu hatinya. Karena kan ada juga kan anak yang ketika jauh dari ayahnya itu dia cengeng ataupun dia malas makan, dia jadi moody dan sebagainya. Nah, jadi itu doa itu penting ya teman-teman, karena seberapa jauh jaraknya doa itu akan sampai. Jadi itu ya teman-teman sharing dari aku kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, dan kalau ada yang mau sharing pengalaman ataupun kasih masukan ke aku bisa di komen. Jangan lupa subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya.